Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah kajian teks Arab dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Reina Lintang Amelia dengan NIM 22402095. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kajian teks Arab, yaitu materi ke-7 sampai 12 untuk memenuhi tugas akhir semester 3 ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi ke-7, yaitu perkara yang membatalkan sholat. Baik, perkara yang membatalkan sholat. Ibadah sholat yang sedang kita kerjakan bisa menjadi batal atau rusak atau menjadi tidak sah apabila terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, berbicara dengan sengaja, seperti umumnya berbicara kepada sesama manusia, meskipun berbicara itu adalah dengan maksud mengingatkan orang lain agar sholatnya lebih baik. Kemudian yang kedua, banyak melakukan gerakan yang berkesinambungan, misalnya itu 3 kali melangkah, 3 kali menggaruk gatal, baik secara sengaja maupun tidak. Namun gerakan kecil yang tidak berarti membatalkan sholat, yaitu mengedipkan mata. Kemudian yang ketiga, terkena hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, misalnya adalah kentut gitu. Lalu yang keempat, terkena najis yang bukan najis makfu. Apabila najis itu adalah najis yang kering yang menimpa baju, maka langsung dikebaskan saja dan sholat tetap bisa dilanjutkan. Kemudian yang kelima, sengaja membuka auratnya. Namun apabila aurat terbuka karena tiupan angin dan segera menutupnya, sholat bisa langsung dilanjutkan dan tidak batal. Kemudian yang ke-6, terjadinya perubahan niat, misalnya bersih keras dan hatinya untuk membatalkan dan keluar dari sholat. Kemudian yang ke-7, berbalik kiblat dengan sengaja, misalkan membalikkan arah dadanya dari arah kiblat, kecuali orang itu benar-benar tidak mengerti tentang aturan ini. Kemudian yang ke-8, makan dan minum, baik sedikit maupun banyak, kecuali orang itu tidak mengerti sama sekali tentang peraturan ini. Kemudian yang ke-9 itu tertawa terbahak-bahak ketika sholat, sedangkan senyum masih diperbolehkan asal terpaksa dan tetap berniat untuk segera menahan dan segera berhenti dari senyum tersebut. Kemudian ke-10, ridho atau murtad, bukan lagi muslim akibat ucapan, perbuatan, atau memiliki pandangan hidup yang bertentangan dengan agama Islam. Baik, materi selanjutnya adalah perkara yang tidak membatalkan sholat. Di antara hal-hal yang membatalkan sholat adalah bergerak terlalu banyak, sehingga membuat sholat itu menjadi rusak dan tidak sah. Namun apabila gerakan itu termasuk hal yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, meski pada kondisi normalnya bukan termasuk bagian dari gerakan sholat, tentu hukumnya tidak membatalkan sholat. Di antara gerakan yang bukan termasuk bagian sholat, namun ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW melakukan gerakan itu karena suatu kebutuhan, antara lain adalah yang pertama, mencegah orang lewat. Rasulullah SAW mencerminkan kita untuk mencegah seseorang lewat di depan kita bila kita sedang melakukan sholat. Bahkan bila orang itu tetap memaksa untuk lewat juga, beliau Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membunuhnya, karena pada hakikatnya orang itu tidak lain adalah syaitan. Larangan lewat di depan orang yang sholat itu berlaku untuk kedua belah pihak, baik orang yang sholat ataupun orang yang lewat. Kedua harus
menghindarinya. Orang yang sholat harus mencegahnya, dan orang yang mau lewat harus diingatkan. Kemudian yang kedua, membunuh hewan. Di masa Nabi Muhammad SAW, Masjid Nabawi dan rumah-rumah penduduk Madinah umumnya hanya beralaskan tanah dan pasir, sehingga tidak terbayang oleh kita di masa sekarang ini kalau sedang sholat di masjid tiba-tiba ada ular atau hewan beracun semacam kalajengking. Dan tentunya juga tidak terbayang oleh kita di masa sekarang ini kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya terbiasa di masa itu sholat dengan menggunakan alas kaki, baik sandal ataupun sepatu, baik di dalam rumah atau di dalam masjid. Dan kemungkinan seseorang sedang sholat tiba-tiba muncul hewan-hewan berbahaya yang bisa mencelakainya sangat mungkin terjadi, bahkan pernah dialami oleh Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat beliau. Maka beliau, Rasulullah SAW, memperbolehkan bagi orang yang sedang sholat lalu hendak dimangsa hewan yang beracun, maka dia boleh membunuhnya tanpa harus batal dari sholat. Kemudian ada yang ketiga, yaitu al-fathu adalah istilah yang digunakan di dalam sholat berjamaah, di mana makmum yang berada di belakang imam mengoreksi bacaan atau gerakan imam yang keliru. Rasulullah SAW mensyariatkan fat kepada bila mendapati imam yang lupa bacaan atau gerakan. Sedangkan untuk jamaah wanita cukup untuk bertepuk tangan. Lalu materi selanjutnya adalah perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Salah satu hal yang dimakruhkan dalam sholat adalah bermain-main dengan tangannya, bajunya, janggutnya, dan lain tanpa ada maksud yang disyariatkan, misalnya untuk menyika keringat atau batu kecil dari wajahnya. Apabila gerakan yang dilakukan oleh pelaksana sholat masih dalam kategori wajar, maka gerakan itu tetap dimakruhkan. Yang pertama ada menjentikan jari dan mengepalkan jari. Dimakruhkan bagi para pelaksanaan sholat untuk menjentik-jentikkan jarinya, karena Nabi Muhammad pernah bersabda, "Janganlah kamu menjentikkan jarinya saat kamu sedang melaksanakan sholat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dimakruhkan pula bagi para pelaksanaan sholat untuk mengepalkan tangannya, karena dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa Nabi melihat ada seseorang yang mengepalkan tangannya ketika sedang sholat. Beliau langsung meluruskan jemari-jemari orang tersebut. Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, tolak pinggang dan banyak melirik. Dimakruhkan bagi orang yang pelaksanaan sholat untuk meletakkan tangannya di bagian pinggangnya, dan dimakruhkan pula bagi mereka untuk menoleh kanan dan kiri di luar rangkaian ibadah sholat, seperti untuk melihat keberadaan tas atau yang lain sebagainya. Lalu yang ketiga, duduk bertinggung. Dimakruhkan bagi para pelaksanaan sholat untuk duduk secara bertinggung, yaitu dengan meletakkan kedua bokongnya di atas tanah dan meletakkan lututnya, karena dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan Rasulullah pernah melarangku dari berangguk seperti ayam yang mematuk makanannya, juga duduk bertinggung seperti anjing yang sedang beristirahat, dan juga menoleh seperti rubah yang sedang was-was.
Kemudian yang keempat, rambut di belakang kepala. Dimarukan bagi para pelaksanaan sholat untuk menyanggulkan rambutnya di bagian belakang kepala saat hendak melakukan sholat dan melaksanakan dalam keadaan seperti itu. Apabila jika seseorang menyanggulkan rambutnya ketika sedang melaksanakan sholat, maka perbuatan tersebut dapat membatalkan sholat jika banyak gerakan yang dilakukan. Kemudian yang kelima, mengangkat bagian bawah baju. Dimakruhkan bagi para pelaksanaan sholat untuk mengangkat bagian bawah bajunya dari depan atau dari belakang saat sedang melaksanakan sholat, karena Nabi pernah bersabda, "Aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 kerangka tulang, dan aku dilarang untuk mengikat bajuku dan rambut." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, menyelesaikan pembacaan ayat-ayat Al-Quran ketika sudah ruku. Dimakruhkan bagi para pelaksanaan sholat untuk melanjutkan bacaan suratnya setelah dalam posisi ruku. Bahkan jika bacaan yang dilanjutkan itu adalah surat Al-Fatihah, maka sholatnya dianggap tidak sah. Sebab pembacaan surat Al-Fatihah itu hukumnya fardu dan dilakukan pada saat berdiri. Hukum ini disepakati oleh para ulama kecuali mazhab Hanafi. Kemudian yang ketujuh ada melakukan sholat di belakang syaf yang tidak terisi. Dimakruhkan bagi para makmum untuk sholat di belakang syaf yang tidak terisi penuh. Hukum ini disepakati oleh para ulama kecuali mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, hukumnya makruh apabila ada orang yang sholat di belakang syaf yang kosong dan ia bersama jamaah lain. Namun jika ia hanya seorang diri, maka sholatnya dianggap tidak sah. Materi selanjutnya adalah tuntunan sholat apabila ada tertinggal atau lupa. Terkadang dalam melaksanakan ibadah sholat ada beberapa hal yang bisa terlewat atau terlupa. Salah satunya adalah rukun dan sunahnya sholat. Sebagai contoh, sering terjadi adalah lupa jumlah rakaat yang sudah dijalani atau lupa melakukan doa qunut. Apabila yang ditinggalkan adalah tuntunan dari fardu dan rukun sholat, maka sholat itu dianggap tidak sah. Apabila terlewatnya itu sampai jauh, apabila terlewatnya masih dekat, maka segeralah kembali posisi yang terakhir yang terlewatkan dan melanjutkan sholatnya. Itu jika memang benar-benar lupa dan bukan karena sengaja. Apabila ditinggalkan karena sengaja agar sholat cepat selesai, maka sholat tersebut menjadi tidak sah. Lain halnya jika yang ditinggalkan itu adalah sunnah-sunnah dari sholat yang merupakan sunnah abda atau sunnah yang mendekati fardu. Apabila sunnah ini ditinggalkan, maka harus diganti dengan sebuah sujud sahwi setelah tahiyatul akhir dan sebelum salam. Namun sekali lagi ditinggalkannya sunnah ini adalah karena lupa, bukan karena disengaja. Berikut adalah sunnah abad yang ada dalam sholat. Yang pertama ada tahiyatul awal, yang kedua ada duduk tasyahud awal, kemudian yang ketiga berqunut pada saat subuh, kemudian yang keempat berqunut di akhir salat witir setelah dimasuki pertengahan akhir bulan Ramadan, kemudian yang kelima berdiri tegak sewaktu qunut, kemudian yang keenam bersolawat atas Nabi Muhammad SAW dan dalam tasyahud awal, kemudian yang terakhir atau yang ketujuh bersolawat atas Nabi SAW dan keluarga Nabi pada tasyahud akhir.
Selanjutnya adalah materi ke-8, yaitu Faslul Sholatul Jamaah atau bab sholat jamaah sebelum Faslun Sholatul Idai atau bab sholat hari raya. Sholat jamaah. Sholat berjamaah artinya sholat yang dilakukan kaum muslim secara bersama-sama, yang sedikit-sedikitnya itu 2 orang, yaitu 1 orang yang sebagai imam dan 1 orang lagi sebagai makmum. Ketika melaksanakan sholat jamaah, maka posisi imam di depan dan posisi makmum ada di belakangnya. Secara makmum juga harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Lalu sholat jamaah. Sholat jamaah adalah mengumpulkan sholat zuhur dan sholat asar atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat yang pertama, yaitu disebut jamak tahdim, atau di waktu sholat yang kedua disebut jamak takhir. Kemudian ada jamak tahdim, ialah penggabungan sholat yang dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar yang dikerjakan pada waktu sholat zuhur. Kemudian jamak takhir. Jamak takhir ini dilaksanakan pada waktu sholat yang terakhir. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar yang dikerjakan pada waktu sholat asar. Kemudian sholat Jumat. Sholat Jumat yaitu sholat jamaah yang diwajibkan pada kaum muslim laki-laki yang telah balik atau dewasa dan berakal. Sholat yang dilaksanakan 2 rakaat sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukum sholat Jumat fardu ain. Hukum menghadiri sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim, kecuali 4 orang, yaitu yang pertama budak, kemudian yang kedua wanita, ketiga anak-anak, dan yang terakhir atau keempat ini adalah orang sakit. Lalu ada syarat wajib. Yang pertama ada beragama Islam, yang kedua laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Kemudian yang ketiga balik, yang keempat berakal, tidak wajib sholat Jumat bagi orang gila. Kemudian yang kelima tinggal atau menetap, bukan musafir. Tidak wajib bagi seseorang melaksanakan sholat Jumat yang sedang dalam perjalanan jauh. Kemudian yang keenam ada tidak sakit dan terkena uzur syar'i. Adapun syarat sahnya, yang pertama dilaksanakan di waktu zuhur, kemudian yang kedua dilaksanakan di area permukiman warga, kemudian yang ketiga dilaksanakan secara berjamaah, kemudian yang keempat tidak berbarengan dengan sholat Jumat lain dalam satu desa, kemudian yang terakhir ini didahului kedua khutbah. Baik, materi 9 adalah Faslun Sholatul Idain atau bab sholat hari raya sebelum Faslul sholat khauf atau sholat dalam kondisi genting atau ketakutan. Pengertian sholat Id atau sholat hari raya. Menurut Zainal Arifin Jamaris dalam bukunya mengatakan bahwa kata Id berasal dari ad-ya'udu adatun, yang berarti mengulang kembali suatu pekerjaan atau perbuatan. Jamaknya Id adalah iyada.
yang artinya tiap-tiap hari untuk berkumpul dalam memperingati suatu peristiwa atau keadaan penting, atau juga dinamakan Id karena kembali berulang-ulang setiap tahunnya dengan kegembiraan baru. Kemudian ada waktu pelaksanaan sholat Id. Waktu pelaksanaan sholat Id ini berawal sejak matahari mulai meninggi sampai tergelincirnya secara sempurna. Adapun bagi sholat Idul Adha lebih diutamakan untuk dikerjakan pada awal waktu, sehingga memungkinkan bagi para jamaah untuk menyembelih hewan kurbannya setelah mengerjakan. Kemudian ada rukun, syarat, dan sunnah Id. Menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi syarat wajib dan bolehnya adalah berlaku pula bagi sholat 2 hari raya, seperti yang pertama dihadiri imam, kemudian yang kedua dilakukan di tanah lapang, kemudian yang ketiga dilakukan dengan berjamaah, kemudian yang keempat balik, yang kelima berakal, yang keenam merdeka, yang ketujuh sehat badan, dan yang terakhir diakhiri dengan khutbah muknim. Lalu menurut Imam Basori As-Syauti, rukun sholat Id sama seperti rukun sholat pada sholat fardu biasanya, yaitu yang pertama niat, kemudian yang kedua berdiri tegak bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat al-fatihah pada setiap rakaat, yang kelima rukun dengan tumak ninah, yang keenam i'tidal dengan tumak ninah, yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumak ninah, yang ke-8 duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah, yang ke-9 duduk tahiyat akhir dengan tumak ninah, yang ke-10 membaca doa tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi pada tahiyatul tasyahud akhir, yang ke-12 membaca salam yang pertama, yang ke-13 tartib. Lalu sedangkan untuk sunah-sunah yang dilakukan dalam sholat Id antara lain, yang pertama disunahkan untuk dilakukan berjamaah, yang kedua rakaat pertama takbir 7 kali setelah doa iftitah dan sebelum membaca al-fatihah, sedangkan rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali sebelum membaca al-fatihah. Kemudian yang ketiga mengangkat kedua tangan setinggi bahu setiap takbir. Kemudian yang keempat membaca tasbih di antara beberapa takbir. Kemudian yang kelima mengeraskan bacaannya kecuali makmum. Kemudian yang keenam khutbah 2 kali setelah sholat, keadaan khutbahnya seperti khutbah dalam sholat Jumat. Kemudian yang ketujuh pada khutbah pertama hendaknya diawali dengan takbir sebanyak 9 kali atau membaca pujian-pujian alhamdulillah. Kemudian yang kedelapan, hendaklah di dalam khutbah hari raya Idul Fitri diterangkan tentang zakat fitrah, dan pada hari raya Idul Adha diterangkan tentang hukum-hukum berkurban. Kemudian yang ke-9, pada hari raya disunahkan untuk mandi dengan memakai pakaian sebaik-baiknya. Kemudian yang ke-10, disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan untuk sholat hari Idul Adha disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu. Yang ke-11, hendaklah setiap
berangkat maupun pulang sholat melalui jalan yang berbeda. Kemudian ada tata cara sholat Id. Yang pertama ada niat. Kedua, pada rakaat pertama setelah membaca iftitah disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali selain takbir ihratul ihram. Sedangkan pada rakaat kedua sebelum membaca al-fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali selain takbir karena berdiri. Kemudian yang selanjutnya, mengangkat kedua tangan lurus dengan bahu pada tiap-tiap takbir. Selanjutnya, bagi imam dan makmum disunahkan mengeraskan bacaan takbir. Lalu setelah membaca al-fatihah, membaca al-alah pada rakaat pertama dan al-ghosiyah pada rakaat kedua. Kemudian bagi imam disunahkan mengeraskan bacaannya. Kemudian setelah sholat disunahkan khutbah 2 kali, sebagaimana khutbah Jumat baik rukun maupun sunnah. Pada saat khutbah pertama disunahkan membaca takbir 9 kali, sedangkan untuk khutbah kedua disunahkan membaca takbir 7 kali. Kemudian dalam khutbah hari raya, hendaknya khutbah menyampaikan hal yang berkaitan dengan zakat fitrah, sedangkan dalam khutbah hari raya Idul Adha menyampaikan tentang kurban. Baik, materi yang ke-10 adalah faslun sholat khauf atau sholat dalam keadaan kondisi genting. Pengertian sholat khauf berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf, yaitu kha, waw, dan fa, yang berarti menunjukkan getaran dan terkejut. Kata khauf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kecemasan atau kekhawatiran. Khawatir adalah kata sifat yang bermakna takut, gelisah, atau cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Khauf artinya perasaan takut yang muncul terhadap sesuatu yang mencelakakan, berbahaya, atau mengganggu. Lalu, sholat khauf adalah bentuk sholat khusus yang memungkinkan dilakukan modifikasi tertentu pada format atau aturan sholat biasa. Aturan sholat khauf berbeda dengan aturan sholat biasa. Beberapa perbedaan aturan tersebut antara lain: yang pertama, jumlah rakaat sholat khauf lebih sedikit daripada sholat biasa. Sholat khauf hanya terdiri dari 2 rakaat, sedangkan sholat biasa terdiri dari 4 rakaat atau lebih. Kemudian yang kedua, sholat khauf dapat dilakukan dalam keadaan berdiri atau dalam posisi duduk. Jika umat muslim merasa kesulitan untuk berdiri, maka ia diperbolehkan untuk duduk. Bahkan dalam sholat khauf diperbolehkan sholat dalam keadaan bergerak, baik berjalan atau berlari dalam situasi peperangan. Kemudian sholat khauf dapat dilakukan dengan cepat atau lambat, tergantung pada situasi yang dihadapinya. Jika umat muslim merasa terancam, maka dia dapat melakukan sholat khauf dengan cepat. Namun jika situasi memungkinkan, maka ia dapat melakukan sholat khauf dengan lambat. Lalu ada penyebab diperbolehkan sholat khauf. Yang pertama adalah situasi perang atau konflik. Ketika umat muslim berada dalam situasi perang atau konflik yang mengancam keselamatan, sholat khauf diperbolehkan agar umat muslim tetap dapat menjalankan ibadah sholat tanpa mengorbankan keselamatan dirinya.
Kemudian yang kedua, ancaman keamanan. Jika terdapat ancaman keamanan yang mengancam keselamatan umat muslim seperti terorisme atau kejahatan, sholat khauf diperbolehkan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah sholat dengan tetap memperhatikan keselamatan mereka. Macam-macam sholat khauf. Menurut Imam Ahmad, ada 6 atau 7 hadis yang membahas tentang tata cara pelaksanaan sholat khauf. Menurut Ibnu Hayyim, pada dasarnya ada 6 cara, akan tetapi sebagian dari ulama banyak yang menjabarkan lebih banyak lagi sampai 17 macam. Dalam kitab Matan Tahrib atau Al-Ghoyah wa Tahrib karya Syekh Al-Hadi Abi Syuja Ahmad bin Husain dijelaskan macam sholat khauf ada 3, yaitu yang pertama ada ketika musuh tidak berada di arah kiblat. Dalam kondisi ini, jamaah terbagi menjadi 2 kelompok. Imam menunaikan sholat bersama salah satu kelompok jamaah, sedangkan kelompok lain menghadapi musuh. Setelah kelompok pertama selesai sholat, mereka bertukar tempat dengan kelompok kedua, dan kelompok kedua melaksanakan sholat sambil menghadapi musuh. Kemudian yang kedua, ketika musuh berada di arah kiblat. Dalam kondisi ini, imam mengatur makmum menjadi 2 baris dan mengucapkan takbiratul ihram bersama mereka. Apabila imam sujud, maka salah satu barisan ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan yang satu tetap berdiri untuk melindungi barisan yang sedang sujud. Apabila barisan yang sedang sujud tetap berdiri, maka barisan yang tadinya berdiri ganti sujud lalu berdiri menyusul imam. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi sangat genting dan perang sedang bercambuk. Dalam kondisi seperti ini, setiap orang menjalankan sholat dengan cara sekiranya memungkinkan, baik berjalan maupun naik kendaraan, baik dengan menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Baik, kemudian adalah materi ke-11, yaitu kitabus zakat atau bab zakat sebelum faslun wanisobu zahab atau nisabnya zakat emas. Definisi zakat. Zakat adalah kata bahasa Arab az-zakah. Ia adalah masdar dari fi'il madli zakah yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang serta bermakna suci. Zakat merupakan salah satu pilar Islam dan diwajibkan berdasarkan dalil-dalil hadis atau dalil yang tegas serta merupakan aspek yang jelas dalam agama. Kewajiban zakat termasuk dalam perkara yang sangat penting dalam agama Islam, sehingga keraguan atau penolakan terhadap kewajiban zakat dapat menyebabkan seorang keluar dari keislaman. Kemudian macam-macam zakat. Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat mal atau zakat harta dan zakat nafs atau zakat jiwa yang dalam masyarakat dikenal sebagai zakat fitrah. Selanjutnya ada rukun dan syarat zakat. Rukun zakat ada beberapa hal yang harus ada ketika menunaikan kewajiban zakat sekalipun menentukan keabsahan zakat yang diberikan. Rukun zakat diantaranya yaitu yang pertama, proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, penyerahan harta tersebut dari muzaki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau amil.
Ketiga, penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat atau mustahik sebagai pemilik. Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam atau Muslim. Kedua, mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul. Yang ketiga, memenuhi syariat 1 haul atau mencapai 1 tahun bagi harta-harta tertentu. Yang keempat, harta itu tidak tergantung pada penggunaan seseorang. Kemudian yang kelima, harta itu tidak terikat oleh utang sehingga meninggalkan nisab. Yang keenam, harta bersama dipersamakan dengan harta perorangan dalam hal mencapai nisab. Baik, materi yang terakhir atau yang ke-12 ini tentang nisab zakat emas sampai dengan 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Materinya ada zakat emas dan zakat perak. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial. Selain berfungsi sebagai perhiasan yang indah, emas juga berfungsi sebagai alat tukar dari masa ke masa. Nilai harta diukur standar emas dan perak karena sifat emas sebagai harta sangat jelas. Nisab zakat emas adalah 20 dinar atau mishal atau setara dengan 96 gram dan menurut beberapa pendapat ulama setara dengan 85 gram. Sehingga apabila ada seseorang yang memiliki emas minimum 85 gram terkena potongan zakat dan mengeluarkan 2,5% atau 1/4 puluhnya. Sedangkan untuk nisab zakat perak 200 dirham atau 543,35 gram dan dengan golongan potongan zakat 2,5% apabila telah dimiliki cukup 1 tahun. Kemudian zakat pertanian. Nisab zakat pertanian yang berupa biji makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan adalah 5 wasah atau sekitar 930 liter bersih dari kulitnya. 1 wasah sama dengan 60 SA, 5 wasah sama dengan 300 SA, 1 SA sama dengan 3,1 liter. Jadi 300 dikali 3,1 sama dengan 930 liter. 1 nisabnya. Zakat 10% wajib untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang disirami tanpa biaya dan tenaga seperti yang disirami dengan air hujan atau mata air. Sedangkan untuk hasil biji-bijian atau buah-buahan yang disiram dengan biaya dan tenaga maka zakat sebesar setengahnya yaitu 5%. Jika untuk hasil biji-bijian dan buah-buahan yang sesekali disiram dengan air hujan dan sesekali menggunakan air yang dengan pembiayaan, maka zakat sebesar 7,5%. Zakat biji-bijian wajib dikeluarkan apabila sudah mengeras, sementara buah-buahan wajib dizakati apabila sudah terlihat ranum dan enak dimakan. Kemudian ada zakat perdagangan. Setiap perdagangan mempunyai catatan-catatan perhitungan harta benda dagangnya yang dapat dilihat di neraca atau posisi keuangan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Perhitungan zakat perniagaan ini dihitung dari tahun dimulai berniaga. Untuk harta perniagaan yang dihitung bukan hanya laba yang diperoleh saja, akan tetapi juga seluruh barang yang diperdagangkan apabila sudah cukup nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
Harta dari hasil perdagangan juga wajib dizakati dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, barang dagangannya tidak termasuk barang yang asalnya memang wajib dizakati seperti emas, perak, binatang ternak, dan sebagainya. Yang kedua, jumlah atau nilai harta yang diperdagangkan mencapai nisab uang atau setara dengan harga nisab emas sebanyak 85 gram yang berlaku pada saat itu. Kemudian yang ketiga, barang yang diperdagangkan sudah berjalan selama 1 tahun. Yang keempat, nisab harta perdagangan dihitung di akhir tahun, ada juga yang mengatakan di awal tahun. Kemudian yang kelima, jika perdagangan dilakukan secara bersama-sama atau usaha bersama dan semua anggotanya beragama Islam, maka zakat harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum akhirnya bagi hasil. Yang keenam, jika dalam persekatan itu terdapat ada orang non-muslim, maka hasil usaha antara sesama muslim saja yang dihitung. Bila sudah mencapai 1 nisab, maka hartanya dikeluarkan dan baru kemudian bagi hasil. Kemudian ada zakat barang tambang. Menurut istilah bahasa Arab, hasil tambang adalah madin atau ma'adin, yang berarti sesuatu atau barang berharga yang diambil dari perut bumi. Pemilik usaha pertambangan juga wajib hukumnya mengeluarkan zakat dari apa yang telah ditambang dari bumi. Berkaitan dengan nisab zakat hasil tambang, batasannya sama seperti nisab zakat hasil perniagaan, yaitu 20 dinar emas 85 gram atau 200 dinar perak, namun tidak disyaratkan adanya haul atau 1 tahun. Pengeluaran zakat hasil tambang dilakukan ketika emas atau perak hasil tambang tersebut dimurnikan dan tidak tercampur hasil dengan pasir, kerikil, atau sejenisnya. Kemudian ada rikas. Rikas adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah atau sebelum Islam. Apabila kita mendapatkan emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah, itu wajib kita keluarkan zakat sebanyak 1/5 atau 20%. Rikas tidak diisyaratkan sampai 1 tahun, tetapi apabila didapat wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas, perak. Adapun nisabnya, sebagian ulama berpendapat bahwa diisyaratkan sampai 1 nisab. Pendapat itu menurut mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang lain seperti pendapat Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, serta Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya, nisab itu tidak menjadi syarat. Rikas itu menjadi kepunyaan yang mendapatkan, dan ia wajib membayar zakat apabila didapat dari tanah yang tidak dipunyai oleh orang. Kemudian ada zakat fitrah. Zakat menurut bahasa berarti membersihkan dan berkembang. Sedangkan menurut agama Islam, zakat berarti kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Adapun pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama ada Islam, yang kedua lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, yang ketiga mempunyai lebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkainya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang hari rayanya. Lalu golongan penerima zakat. Yang pertama ada fakir.
atau orang yang tidak mempunyai harta ataupun penghasilan. Yang kedua, miskin, orang yang bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Ketiga, amil, orang yang mengumpulkan zakat, menyimpannya dan membaginya. Kemudian yang keempat, mu'alaf, atau orang yang dirangkul, ditarik dan dikukuhkan hatinya dalam keislaman. Kemudian yang kelima, rihab, atau memerdekakan budak. Kemudian yang keenam, gharim, atau orang yang terbebani oleh utang. Yang ketujuh, fisabilillah, atau pejuang fakir yang terjun dalam peperangan. Kemudian yang kedelapan, ibnu sabil, atau orang yang berpergian di daerah asing. Kemudian golongan yang tidak boleh diberi zakat. Yang pertama, orang kaya yang memang tidak berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang ketiga, orang non-muslim. Zakat wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Kemudian yang ketiga, kerabat atau orang dalam tanggungan yang berzakat. Suami tidak boleh memberikan zakatnya kepada istri karena seorang suami wajib menafkainya. Selain itu, tidak boleh memberikan zakat kepada orang tua karena orang tua adalah tanggung jawab dari anaknya. Kemudian yang keempat, hamba sahaya, dikarenakan mereka mendapatkan nafkah dari tuan mereka. Kemudian yang keempat, keluarga Nabi Muhammad SAW. Menurut jumhur ulama, keturunan Bani Hashim tidak berhak mendapatkan zakat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.